Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan roh kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pulalah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 15 bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Pentakosta pada pagi hari ini kita dasari dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera Tuhan beserta saudara. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima roh, karya roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 356, bait pertama dan kedua. Firman Tuhan,
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Mari kita masuk dalam doa pribadi. Kami persilahkan. Ya Allah Bapa yang terkasih di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengakui kekurangan-kekurangan serta kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. Segala tindakan kami serta perkataan kami yang mengecewakan hati-Mu. Seringkali ya Tuhan kami abai akan suara dari Roh-Mu yang kudus, akan peringatan dari Roh-Mu yang kudus. Kami lebih mementingkan kedagingan kami. Kami mendahulukan apa yang menjadi keinginan kami pribadi. Ya Allah, kami menyadari bahwa pada saat ini kami diajak untuk mengikuti kehendak Roh-Mu yang kudus. Engkau yang telah mengaruniakan kami dengan Roh-Mu yang kudus, kiranya mengajarkan kami untuk taat dan mau mendengar. Mengajarkan kami untuk setia pada kehendak-Mu. Ya Allah, ampunilah kami akan kesalahan kami. Biarlah hati kami mau lebih mendengarkan. Biarlah hati kami menjadi hati yang lembut dan tidak mengeraskan diri kami. Terbuka terhadap pimpinan Roh-Mu dan bersedia melakukan perintah-perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ampunan-Mu. Amin. Dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 36 bait 1, 2, dan 4. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menerima berita anugerah Tuhan. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya, sebagaimana dikatakan dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan Kidung Kesanggupan dalam Kidung Jemaat 369A, bait pertama dan kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam persekutuan Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita bersama-sama memohon tuntunan hikmat Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber hikmat dan kebijaksanaan, kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Engkau yang senantiasa melimpahkan kami, mengaruniai kami dengan kesehatan dan kecukupan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami rindu akan sentuhan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau membukakan mata pikiran kami dan mata batin kami, agar hati kami terbuka terhadap suara Roh-Mu yang kudus. Dan Engkau memberkati kami sebagai pendengar firman dan sebagai penyampai firman, agar di tengah keterbatasan kami, di tengah kelemahan dan kekurangan kami, Engkau mampukan kami untuk bersama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan ya Allah, firman yang akan kami dengarkan ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa mampukan kami untuk mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan Injil diambil dari Yohanes 7, ayat 37 sampai dengan 39. Injil Tuhan Yesus pada saat ini akan bersama-sama kita baca dari Yohanes pasal 7,
ayat 37 sampai dengan 39. Yang demikian bunyinya. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia memberikannya judul Air Sumber Hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Kita bersama-sama pada pagi hari ini memperingati hari Pentakosta. Saya mau memberi tebakan dulu kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di sini. Pentakosta itu berapa hari sih setelah kematian Tuhan Yesus? Majelis dan Kantoria yang saat ini syuting dengan saya mungkin bisa menjawab. Berapa hari ya Pentakosta itu berapa hari setelah kematian Tuhan Yesus? Ayo. Ada hadiahnya nanti. 40? Berapa hari? Pentakosta berapa hari setelah kematian Tuhan Yesus? 50, 40. Berapa lagi Bapak Ibu? Yuk, dilelang. 40? Ada lagi yang lain? 50 setelah kematian Tuhan Yesus loh. 50 Pak Supriyanto. 50 Pak Supriyatno juga sama. 50 final answer nih. Jawaban terakhir G. 50 G. Ya ternyata masih harus sekolah minggu lagi G Bapak Ibu. Karena jawaban yang tepat adalah 53 hari. Kan jawabannya pertanyaannya dari kematian Tuhan Yesus. Kalau dari kebangkitan Tuhan Yesus benar 50. Tapi kalau dari kematiannya 53 hari. Itu pertanyaan jebakan. Tadi saya mau berikan hadiah minuman saja supaya Bapak Ibu yang di rumah tidak merry. Tapi karena tidak ada yang benar jadi ya tidak apa-apa, kita belajar lagi. Pada pagi hari ini Pak Tri benar jawabannya. Bapak Ibu sekalian, kita pada hari ini ibadah kita pada pagi hari ini diberikan tema menerima aliran hidup dari roh. Menerima aliran. Bahasa terminologi aliran ini selalu dekat dengan yang namanya air. Jadi kita diibaratkan seperti sungai yang mengalir. Kita ini adalah sungai dan jika kita dianalogikan sebagai sungai, maka Kristuslah yang harusnya menjadi sumber mata airnya. Yesus Kristus menjadi sumber mata air, kita mengalirkan alirannya dan juga kita bermuara pada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau di dalam bacaan leksionari kita juga bersama-sama diajak untuk membaca bacaan dari Kisah Para Rasul 2 sebagaimana kisah kenaikan atau kisah Pentakosta di mana Roh Kudus turun ke atas para murid. Di antara para murid itu ada salah satu murid yang mengalami perubahan yang luar biasa ketika Roh Tuhan turun, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus yang tadinya seorang yang begitu penakut, ya, dikuasai oleh rasa khawatir, ia yang tadinya keras kepala dan selalu menjadi contoh yang buruk kalau di dalam kisah-kisah Injil, ternyata mengalami perubahan besar. Simon Petrus berani
berbicara di hadapan banyak orang. Dan tidak hanya itu, bahkan Simon Petrus melalui perkataannya menggerakkan banyak orang, sehingga banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis. Ketika kita menerima aliran hidup dari Roh, demikian juga kita mengalami perubahan. Itu kalau kita memang menerima aliran dari Roh. Petrus yang tadinya bimbang, pelin-pelan, tidak berani mengambil keputusan, kemudian menjadi orang yang tegas. Kira-kira apa ya perubahan yang kita rasakan ketika kita menerima Tuhan? Kalau ternyata sama saja, ya berarti kita belum mengalirkan aliran dari Roh Kudus tadi. Kalau kita memang sudah menerima aliran hidup dari Kristus, dari Roh Kudus, maka seharusnya juga ada perubahan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, terminologi aliran itu selalu identik dengan air tadi, seperti yang saya katakan. Dan benda cair atau air itu selalu memiliki ciri khas. Ciri khas yang pertama, air itu pasti selalu menyesuaikan dengan wadahnya. Mau kita pindahkan ke wadah berbentuk kotak, bulat, segitiga, pasti akan menyesuaikan. Air itu juga fleksibel. Bisa bergerak sesuai dengan kelenturannya. Air itu juga dapat menjadi sarana untuk bercermin, untuk berkaca, memantulkan bayangan apa yang ada di hadapannya. Itu ciri khas air. Kita pun diajak untuk memiliki karakter seperti air. Yang pertama, tadi dapat dipindahkan ke wadah yang berbentuk apapun. Artinya, kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang menerima aliran dari Kristus, selalu memiliki pikiran yang terbuka. Tidak selalu mengandalkan pengertian kita sendiri. Tapi ketika misalnya saya taunya makan itu ya pakai sendok. Kemudian ternyata Pak Sudiat menunjukkan bahwa enggak, makan juga bisa pakai sumpit. Ketika saya mengeraskan pikiran, enggak bisa Pak, makan pokoknya harus pakai sumpit, saya enggak terima kalau makan harus pakai sendok. Saya tidak terima jikalau makan pakai sumpit. Ya sudah, kita akan terus begitu. Tetapi orang yang berpikiran seperti aliran air tadi pasti ketika ada wawasan yang baru akan diterima. Oh iya, ternyata makan pakai sumpit juga bisa. Oh, makan pakai daun pandan misalnya juga bisa. Pokoknya alat-alat yang fleksibel yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk makan. Ketika ada pengertian-pengertian yang baru, kita menerima. Di dalam situasi-situasi apapun, kita menyesuaikan diri. Itulah sifat air, menyesuaikan dengan wadahnya. Dan yang kedua, air itu juga fleksibel. Artinya, ketika kita menerima hal-hal yang baru, kita akan berusaha untuk belajar menerimanya. Ketika ada hal-hal yang tadinya tidak sesuai dengan yang biasanya, kita akan berusaha untuk mengikuti. Tidak menjadi kolot ataupun kaku. Ketika ibadah biasanya dengan liturgi-liturgi yang kaku, kemudian diajak untuk menyesuaikan dengan liturgi yang berbeda, kita pun bersedia untuk menerima perubahan tersebut. Lalu juga air mencerminkan bayangan akan apa yang ada di sekitarnya. Kita pun diminta untuk mencerminkan Kristus, menampilkan apa yang menjadi, apa yang ada di hadapan kita, sebagaimana Tuhan Yesus. Ketika kita menerima aliran air hidup, kita pun diajak untuk menampilkan kasih Kristus. Semua itu tergantung dengan apa yang ada di hadapan kita. Kita dekat dengan siapa? Kalau kita selalu mengejar kesuksesan, kita mengejar uang, karir, dan sebagainya, popularitas, itulah juga yang akan kita tampilkan. Tetapi kalau kita mendekatkan diri kepada Kristus, itulah juga yang akan kita tampilkan. Tergantung apa yang ada di dalam hati kita, apa yang dekat dengan hati kita.
Menerima aliran air hidup berarti kita pun diajak untuk berpikiran terbuka. Menerima pandangan masukan dari orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagaimana sifat air tadi yang mencerminkan bayangan yang ada di hadapannya, kita pun juga diminta untuk menjadi teladan, menampilkan ciri khas Kristus. Menjadi teladan berarti tidak memaksa orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Menjadi teladan berarti memberikan contoh tanpa mengharapkan sesuatu imbalan. Misalnya saja ketika kita menyadari bahwa beribadah itu adalah hal yang penting untuk dilakukan. Kita beribadah, kita memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Namun kita mengharapkan bahwa anggota keluarga kita pun juga beribadah. Ya sudah, kita beribadah terus, beribadah tanpa memaksa. Tanpa perlu mengingatkannya. Biarlah orang lain yang melihat kita dan kemudian merasa, oh ini adalah hal yang baik untuk dilakukan, maka saya pun akan menirunya. Kalau kemudian kita memaksa orang lain, Mbok Yo kamu tuh ibadah dong kayak saya gitu. Tentunya orang itu akan tersinggung, akan sakit hatinya. Dan malah menjauhi apa yang kita lakukan. Menjadi teladan kuncinya adalah harus sabar. Tidak perlu mengharapkan imbalan. Tidak perlu memaksa orang lain. Sebagaimana Kristus pun mengundang kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan selalu mengajak para murid. Tuhan selalu memberikan pilihan kepada para murid. Sebagai orang-orang pengikut Kristus yang menerima aliran hidup dari Tuhan, kita pun harus mencerminkan teladan kasih Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah aliran air yang mampu mengalirkan dan mencerminkan kasih dan karya Sang Kristus. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dimampukannya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih, bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah, sang sumber air spiritualitas, kami mengucapkan syukur atas karunia-Mu, atas anugerah yang boleh kami alami setiap hari, atas setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan agar kami dapat berkarya melalui kehidupan kami, menjadi saluran berkat melalui kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur. Ya Allah, pada saat ini juga kami menaikkan permohonan syafaat kami. Kami mendoakan, terkhusus pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak dalam keadaan sehat, yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan tidak sehat, agar kiranya Engkau yang berkenan melawat dan menjamah saudara-saudara kami. Engkau memberkati, supaya Engkau mengangkat segala sakit penyakit yang dirasakannya. Biarlah segala usaha yang dilakukannya
boleh menjadi sarana pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi tidak sehat. Ya Allah, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini tengah mengalami pergumulan hidup, tengah mengalami kesulitan, tengah mengalami konflik dalam kehidupannya, baik kehidupannya secara pribadi maupun dengan rumah tangga ataupun dengan orang-orang di sekitarnya. Kami mendoakan ya Tuhan, agar kiranya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, mereka boleh bersama-sama menerima pencerahan, boleh menerima hikmat dari Tuhan, agar mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang dialami. Engkau juga memberkati kepada setiap hamba-Mu yang menyadari akan perannya, yang menyadari akan tanggung jawabnya, agar kami dapat saling membantu, saling tolong-menolong bagi saudara-saudara kami yang tengah mengalami pergumulan hidup, agar kami dapat memberikan kekuatan dan dapat Engkau pakai sebagai sarana dalam Engkau memberikan jalan keluar kepada saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan hidup. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang terkhusus jemaat di segala tempat dan juga di GKJ Tlogo khususnya. Engkau yang memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Di dalam situasi pandemi ini, di dalam krisis yang saat ini kami alami, mampukanlah kami agar kami dapat bersama-sama menjalankan tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus. Menjadi saluran berkat bagi sama kami dan melakukan yang terbaik yang kami bisa untuk menunjukkan kepedulian kami, untuk mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Di tengah keterbatasan dan kekurangan kami ya Tuhan, mampukan kami untuk terus berjuang, memberikan semangat, memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan oleh karena pandemi yang saat ini kami alami. Kami juga berdoa bagi seluruh tenaga medis, bagi seluruh ilmuwan yang berusaha untuk menemukan vaksin dari virus ini, yang berusaha untuk menemukan jalan keluar mengatasi virus COVID-19. Ya Allah, biarlah dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu, Engkau memberkati mereka yang selalu senantiasa berjuang di tengah kesulitan, di tengah tantangan-tantangan menghadapi COVID-19. Engkaulah yang memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Ya Allah, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, terkhusus bangsa Indonesia, dengan segenap pemimpin di dalamnya, dari jajaran yang paling tinggi sampai yang paling rendah, dari presiden sampai dengan kepala RW dan RT. Engkau yang berkati segala kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam rangka menanggulangi krisis pandemi COVID-19 pada saat ini. Biarlah kami sebagai masyarakat mampu menuruti himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah dan menaati segala kebijakan tersebut dengan penuh kesadaran. Agar kiranya kami bersama-sama boleh menjadi berkat, boleh mengurangi dampak dari virus COVID-19 ini. Dan berikan kami kebijaksanaan untuk melakukan tindakan yang tepat di saat krisis ini. Tuhan, masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan, tetapi oleh karena keterbatasan kami, inilah yang dapat kami sampaikan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau mendengarkan permohonan kami, dan apabila Engkau berkenan, Engkau bersedia untuk menjawab doa-doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Terambil dari Mazmur 107 ayat 21-22. Mari kita menghaturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 235 bait 1, 4, dan 7.
kita bersatu dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan kepadamu, baik persembahan mingguan, persembahan diakonia, persembahan ucapan syukur, maupun persembahan bulanan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 427. Jemaat di dalam persekutuan Yesus Kristus, bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Jadilah saksi karya Allah. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.